Tidak ada yang mampu menandingi kebesaran Uni Soviet di masa lalu. Dengan wilayah yang membentang dari Asia hingga Eropa seluas 22,4 juta kilometer persegi, menjadikan negara bernama resmi Union of Soviet Socialist Republics atau USSR ini sebagai negara paling luas di muka bumi. Memang dari berbagai sisi, Soviet dikenal secara luas sebagai salah satu negara adikuasa pasca Perang Dunia II. Sejak tahun 1947 hingga tahun 1991, negara ini terus bergerak sebagai negara pusat dari aliansi negara komunis blok timur. Namun, hampir 70 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1922, Uni Soviet mulai mengalami kemunduran. Salah satunya diakibatkan oleh krisis ekonomi sebagai imbas dari Perang Dingin. Sebagai usaha memperbaiki krisis yang memuncak pada tahun 1985 tersebut, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan bernama Perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi. Tujuannya mengubah sistem komunisme menjadi lebih terbuka dan bebas. Akan tetapi, kebijakan itu dianggap menyeleweng, terlambat, dan tidak efektif yang pada akhirnya turut memberi andil terhadap kehancuran Uni Soviet. Puncaknya, pada 25 Desember 1991, Uni Soviet resmi dibubarkan, yang ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Pembubaran tersebut lantas menghasilkan setidaknya 15 negara merdeka yang terletak di kawasan Eropa Timur dan Asia. Nah, berikut ini ulasan singkatnya. Rusia menjadi pewaris 2/3 wilayah Uni Soviet, Federasi Rusia sejauh ini merupakan negara terluas di dunia. Seperti diketahui, wilayahnya sendiri membentang dari utara Asia ke timur Eropa, seluas 17,13 juta kilometer persegi. Saat ini negara dengan julukan negara beruang merah ini secara luas dan populer dikenal oleh dunia sebagai pesaing utama Amerika Serikat bersama dengan Tiongkok. Hal itu lantaran ekonomi Rusia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Sumber energi dan mineralnya menjadi yang terbesar di dunia, berimbas pada status Rusia sebagai produsen minyak dan gas alam utama. Selain itu, Rusia menjadi satu dari 5 negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbesar di dunia. Armenia. Negara ini terletak di wilayah Kaukasus Selatan, Eurasia. Dahulunya, wilayah negara yang merdeka pada 21 September 1991 ini bergabung bersama Georgia dan Azerbaijan membentuk entitas bernama Republik Sosialis Federal Soviet Transkaukasia. Negara beribu kota Yerevan ini terkenal dengan iklim cuacanya yang dingin sepanjang tahun. Tersebut lantaran Armenia berbatasan langsung dengan gunung, tanpa ada lautan sama sekali pada sisi hilir dan hulu. Pemandangan alam yang indah dengan nuansa gunung menjadi daya tarik tersendiri bagi yang berkunjung ke negara ini. Latvia. Bergeser ke utara, ada sebuah negara kecil bernama Latvia. Seperti diketahui, negara seluas 64,589 km persegi ini merupakan negara yang terletak di Laut Baltik antara Lituania dan Estonia. Yang menarik dari Latvia adalah lanskapnya yang ditandai dengan pantai yang luas serta hutan yang lebat. Berbeda dengan ex-Soviet lainnya, Latvia pernah mengalami perang saudara dengan Rusia pada abad ke-20. Tak ayal jika negara ini memilih bergabung dengan NATO yang notabene-nya menjadi negara blok barat. Adapun ibu kota Latvia berada di kota Riga, kota dengan arsitektur klasik yang masih bertahan sampai saat ini. Ukraina. Nama Ukraina menjadi bibir di dunia saat ini, terutama pasca Rusia secara resmi menginvasi beberapa wilayah negara tersebut. Ya, kendati Soviet telah lama runtuh, faktanya negara beribu kota Kiev ini banyak menghadapi persoalan, baik dalam maupun luar negeri. Bukan saja konflik antara NATO dan milisi pro-Moskow, tetapi juga sehubungan dengan ekosistem serta kebutuhan masyarakatnya. Di sisi barat, masyarakat menghendaki ingin bergabung dengan Eropa, sementara di sisi timur ingin tetap bersama Rusia. Nah, saat ini, negara yang berbatasan langsung dengan Rusia dan Belarusia tersebut tengah mengalami puncak dari konflik berkepanjangan bersama tetangganya, Rusia. Belarusia. Negara pecahan Uni Soviet satu ini memiliki karakteristik yang berbeda, sekalipun wilayahnya terletak di Eropa Timur. Sejak merdeka dari